Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri tamim lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fama tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillah. Alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena sebarang rahmat jualan masih ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, masih diberikan Allah kenikmatan untuk berislam, diberikan Allah kenikmatan untuk menikmati Islam itu sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kemudian juga pada bersama baik kaum muslimin dan salimat, para saudaraku yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah diberikan oleh Allah keberkahan dalam ibadah kita, diberikan oleh Allah kenikmatan bagi kita untuk menikmati sajian Allah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana tadi sudah dibacakan sedikit kutipan ayat Al-Baqarah ayat 185, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan puasa itu adalah salah satunya, fungsinya adalah bulan Al-Quran. Bagaimana kita itu ketika di luar Al-Quran sibuk dengan kehidupan kita dunia yang penuh dengan dinamisasi ini. Di bulan Ramadan ini saatnya untuk beringsut dari kondisi itu ke kondisi mendekatkan diri melalui Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan oleh Allah langsung dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang ini harus kita yakini bahwa Allah itu memberikan mukjizat di dalam Al-Quran itu sebagai tanda bahwa kita bisa mendekat kepada Allah melalui Al-Quran itu. Nah, salah satu fungsi Al-Quran selain sebagai hudan, sebagai asifah, sebagai Al-Quran itu juga bisa menjadikan penghibur, ya, bagi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba salah satu memanfaatkan fungsi Al-Quran itu sebagai pengingat sekaligus penghibur, kemudian penyemangat, memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang insya Allah hari ini bulan Ramadan yang menjadikan keberkahan dari Allah kepada kita. Yang insya Allah hari ini Ustadz Window sudah ada di tengah-tengah kita, akan memberikan kajian tentang surat Al-Qadar sekaligus mengajarkan kita untuk tasmih, ya, supaya kita bisa menikmati kajian pada hari ini. Mari untuk keberkahan kita hari ini, mari kita buka dulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kita dengarkan dulu bacaan Al-Quran dari Ustadz Window. Mari kita buka dulu sama-sama Al-Quran kita masing-masing, ya, yang punya di HP bisa dibuka, ya. Kalau yang ada Al-Quran Al-Quran yang
mushaf, boleh dibuka juga. Ustadz Windu akan membacakan surat Al-Qadar halaman 598, surah Al-Qadar yang di atas sekali, 598. Kalau yang punya di HP silahkan buka halaman 598 surah Al-Qadar. Sudah ya? Mungkin Ustaz Widu langsung deh. Silakan buka dulu mungkin Ustaz. Kami sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala tabaraka wa ta'ala fi suratil Qadar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang berbahagia, para pejabat, eselon 4, pejabat fungsional, dan kita semua yang sempat hadir di waktu yang baik ini. Pertama, kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur doa yang selalu kita baca sejak bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sejak 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, kita sudah minta dengan Allah, ballighna Ramadan. Kita minta sampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Walhamdulillah, doa itu qabul, ya, diijabah oleh Allah. Kita hari ini berada di bulan yang suci ini. Ini tentu rezeki, ini nikmat. Tak semua dari umat muslim yang menanti Ramadan diizinkan oleh Allah sampai bertemu dengan Ramadan. Kita mungkin mendengar ada saudara kita atau family kita atau bahkan informasi dari umat Islam yang dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan ini. Bahkan mulai jadi di detik-detik yang akhir sebelum masuk bulan suci Ramadan. Tapi kita, alhamdulillah, ya, diizinkan oleh Allah bertemu lagi dengan bulan yang baik ini. Karena itu pertama yang harus kita ungkapkan adalah kesyukuran yang tak terhingga. Kita bisa beribadah puasa lagi, bisa kemudian qiyam lagi, bisa memperbanyak ibadah yang lain dari baca Quran, dari zikir, dari sedekah, dan ibadat-ibadat yang mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah perantara untuk kita semua kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada tempat yang terbaik kelak di sisi Allah kecuali dimasukkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mintakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa yang sangat sering nanti disebut-sebut dalam bulan Ramadan. Kita minta ya Allah akan ridhamu, kita minta ya Allah akan surgamu, dan kita minta ya Allah jauhkan kami dari buruknya dan beratnya siksa neraka. Ini yang harus diingatkan di awal ini sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan rezeki bertemu dengan Ramadan. Harapannya ketika kita bersyukur dengan rezeki ini, kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan sebaik-baik pula amalan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk majelis yang sudah rutin kita adakan setiap Kamis duha ini, kita lanjutkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bahagian dari banyaknya bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan coba membahas selama Ramadan ayat-ayat daripada Al-Quran
kita akan sedikit berbeda dengan mentahsinkan dulu, mungkin mentasmi'kan yang lebih tepatnya, memperdengarkan untuk beberapa ayat. Kita akan awali beberapa ayat yang berhubungan dengan Ramadan. Tadi yang dibacakan oleh Pak Reza di awal bagus sekali juga, nanti insya Allah kita pakai untuk materi yang akan datang, surah Al-Baqarah 185 atau ayat puasa itu dari 183 sampai 187. Karena sudah disebut tadi tentang surah Al-Qadar, kita akan awali terlebih dahulu. Dan memang saya senang sekali pembahasan Al-Qadar atau nanti Lailatul Qadar itu di awal-awal Ramadan, tidak menjelang misalnya 10 hari menjelang terakhir dari Ramadan seperti yang banyak disampaikan. Saya justru senang sekali menyampaikan Lailatul Qadar ini di awal, agar kita semua mempersiapkan diri betul-betul sejak awal Ramadan, agar kita dapat rezeki ibadah pada malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Karena ini malam istimewa, dia tak sama dengan malam-malam yang lain. Dan dia istimewa karena ini rezeki untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak diberi rezeki Lailatul Qadar ini untuk umat dan nabi yang lain, hanya dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Karena itu, ya, bukti otentik tentang keutamaan dari Lailatul Qadar ini, hari ini masih bisa lagi kita buka. Karena yang menyebut tentang keutamaan Lailatul Qadar bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Yang menyebut keutamaannya langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silahkan kita seperti tadi yang saya sebut, kita akan tasmi'kan surah Al-Qadar, surah yang ke-97 secara tertib Al-Quran atau urutan Al-Quran. Tadi dikatakan halamannya halaman 598 untuk Quran yang standar Madinah, ya, atau yang Quran pojokan untuk menghafal itu. Baik, silahkan yang sudah hafal. Insya Allah banyak dari kita yang hafal, ya, karena ini sering dibaca di Ramadan dan surahnya, ayat-ayatnya pendek. Bagi yang mau membuka mushaf, silahkan, baik mushaf yang cetakan atau mushaf yang ada di handphone kita masing-masing. Saya akan awali tentu dengan mentasbihkan bacaan dari surah Al-Qadar ini sesuai dengan apa yang kami pelajari dari hukum hakam, tahsin, dan tajwid Al-Quran. Ya, saya akan bacakan dulu, silahkan disimak. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan seputar ayat dari bacaan, silahkan nanti di sesi tanya jawab juga ditanyakan. Saya baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan nanti, ya, mana tempat yang seharusnya dibaca dengung, mana tempat yang matnya panjang, ya, mana yang kemudian bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan hukum dalam ilmu tajwid. Silahkan disimak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini bacaan dari surah Al-Qadar. Perhatikan, kalau di surah Al-Qadar ini kita akan temukan di semua penghujung ayatnya diakhiri dengan huruf ra, yang sebelum huruf ra adalah huruf yang bertanda sukun atau mati. Ya, ini sehingga karena penghujungnya juga dimatikan, terjadilah pertemuan dua huruf yang mati, dua huruf yang bertanda sukun.
Sehingga terutamanya huruf yang terakhir harus juga terdengar. Ya, bunyinya dalam bentuk sukunnya itu. Ya, jangan tidak terdengar. Ya, ini kita praktekkan tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, setelah menyebut dal yang sukun sebelum huruf yang terakhir ra, kita bunyikan ra-nya juga dalam bentuk sukun qadr. Ya, ada desisan qadr. Ya, huruf ra-nya itu, bahwa di situ ada huruf ra. Ya, jangan tak ada. Kalau tak ada nanti seolah dal sebagai huruf terakhir di ayat pertama itu, ayat keduanya, atau huruf ha di ayat ketiganya, atau huruf mim di ayat keempatnya, atau huruf jim di ayat kelimanya. Jadi desisan ra harus terdengar. Ya, maksudnya jangan sampai kemudian terbaca misalnya seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, jangan seperti itu. Tak terdengar ra. Kalau hanya begitu seolah nanti huruf ra-nya tidak ada di sana. Ya, begitu juga di ayat-ayat yang lain. Jadi harus kedengaran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kan begitu ra-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, setelah menyebut huruf ha, ada huruf ra yang juga kita bunyikan dalam bentuk sukun yang tipis. Ya, syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, jadi setelah menyebut mim ada huruf ra lagi sebagai pertanda bahwa adanya huruf tersebut. Amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Ya fajr. Nah, begitu ya. Jadi uniknya surah Al-Qadar, semua penghujung ayatnya itu mirip ya dengan adanya huruf ra di akhir daripada tiap-tiap ayat, dan ini menunjukkan di antara keindahan Al-Qur'an ya, di surah-surah yang makkiyah banyaknya tentang langgam yang mirip macam puisi atau prosa di penghujung ayatnya ya. Saya rasa itu untuk tahsinnya dari surah Al-Qadar. Kita akan masuk insyaallah tentang tadabburan atau tafsir dari surah yang baik ini. Jadi surah Al-Qadar, ya kalau kita perhatikan, itu nanti ceritanya adalah tentang satu malam yang disebut sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Dalam bahasa Arab, malam penuh kemuliaan itu disebut dengan kalimat Lailatul Qadar. Lailah, malam, Al-Qadar, kemuliaan, malam yang mulia. Malam yang di situ Allah tetapkan sebagai malam yang kalau nanti ibadah, ganjarannya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, malam Qadar ini disebut malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, lailah mubarakah, malam penuh keberkahan, yaitu malam penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Nah, ini malam ini seperti yang saya katakan tadi, dia istimewa. Dia tak sama dengan malam-malam yang lain, bahkan malam yang sama dari malam-malam Ramadan yang tak ditetapkan sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang menyebut tentang keutamaannya, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, kita bisa perhatikan keutamaannya itu mulai Allah sebut di ayat ketiganya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Setelah Allah membuka tentang sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, lalu Allah lanjutkan dengan sebuah pertanyaan untuk menarik perhatian kita. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lalu Allah jelaskan di ayat ketiga, Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu yang nilainya khair, lebih baik. Jadi bahkan bukan sama, tapi lebih baik. Dari apa lebih baiknya? Min alfi syahr, dari nilai 1000 bulan. Ya, bayangkan ibadat yang dilakukan di Lailatul Qadar
itu diganjar oleh Allah dengan nilai yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, ini yang kemudian harus kita betul-betul niatkan. Sejak masuk Ramadan, ya Allah, takdirkan kami, ya Allah, rezekikan kami, ya Allah, lembutkan hati kami, mudahkan kami untuk ibadat bersamaan di antaranya di malam Ramadan itu dengan malam yang Kau tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Ini hajat kita ketika membaca dari surah Al-Qadar ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ketika menyebut Lailatul Qadar, ya, kita menyebut tentang malam. Ya, karenanya tak mungkin Lailatul Qadar ini siang, ya. Kalau siang nanti berubah maknanya Naharul Qadar, tapi tak ada Naharul Qadar, yang ada Lailatul Qadar. Karenanya, ya, yang kita harus kemudian juga seriusi, mujahadah, sungguh-sungguh ibadat di waktu malam bulan Ramadan ini. Ya, karena Lailatul Qadar Allah tetapkannya di Ramadan, tidak di luar Ramadan. Karenanya pastilah Lailatul Qadar itu adalah satu di antara malam-malam yang ada dalam Ramadan selama sebulan itu. Bisa 29 malam, bisa 30 malam. Karenanya, ya, ini menurut saya sesuai dengan yang saya pahami dari penjelasan para guru, para ustadz, para kiai, cara teraman agar kemudian kita dapat rezeki Lailatul Qadar itu, mau tidak mau harus menjaga semua malam dari malam-malam Ramadan. Sejak malam pertama, bahkan malam kedua, malam ketiga, tadi malam nanti, malam keempat, dan seterusnya sampai malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini cara aman dan cara mudah sebetulnya, walaupun nanti pada teknisnya yang memang akhirnya membuat kita harus istiqomah setiap malam Ramadan itu mengisinya dengan ibadat. Ya, tapi saya selalu sebut, inilah sebetulnya datangnya Ramadan memang bulan untuk ibadat. Kalau bukan Ramadan, bulan apa lagi kita mau bersungguh lagi, lebih bermujahadah lagi, lebih serius lagi untuk menambahkan ibadat. Ya, karena itu menjaga setiap malam dengan ibadat itu membuka peluang kita dapat rezeki ibadah pada masa Lailatul Qadar lebih besar dibandingkan misalnya hanya membidik atau meniatkan salah satu malam saja untuk kemudian berharap itulah sebagai Lailatul Qadar. Ya, saya sering sampaikan paling tidak minimal kita itu setiap malam terjaga ibadatnya. Kan disebut lailah itu sejak masuk waktu maghrib. Ini sekaligus juga menukas ataupun meluruskan sebahagian yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu mulai pertengahan malam sampai fajar. Ya, disebut malam itu sebetulnya sejak maghrib. Karena itu ketika satu malam di antara malam Ramadan itu Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar, maka semua yang ibadah di malam itu sejak waktu maghrib sampai terbit fajar di esok harinya dapat semua rezeki Lailatul Qadar. Karena saya meyakini, dan ini selalu saya sampaikan kabar gembira ini, bagi kita muslim yang terjaga sholat, terjaga puasanya, artinya ketika waktu berbuka, kita berbuka lalu sholat, kemudian kita berehat antara maghrib dengan isya, dan isya pun kita sholat, ya, dan kita pun sambung dengan tarawih sehingga witir, maka paling tidak kita dapat ibadat rezeki Lailatul Qadar itu diantaranya maghrib pada Lailatul Qadar, isya pada Lailatul Qadar, tarawih pada Lailatul Qadar, witir pada Lailatul Qadar, selagi kita semua jaga itu semua sejak malam pertama sampai malam yang terakhir. Makanya itu tadi kabar gembiranya saya selalu ungkapkan, kita umat muslim ini selagi mana menjaga sholat, insya Allah dapat rezeki Lailatul Qadar. Tinggal nanti kita ini berselisih tentang banyak dan sedikitnya ibadat yang kita lakukan yang bersamaan dengan Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Kita ini kan berbeda-beda. Ada orang itu maghrib, kemudian nanti dia datang isya. Ya, ada yang sampai isya saja. Setelah isya kan wajib isya, mau tak mau harus dilakukan. Setelah isya dia pulang dengan berbagai macam alasannya. Mungkin ada yang tak sabar pengen ngabisi makanan, mungkin masih ada kolak, masih ada dawet yang belum habis dan sebagainya. Mungkin ada yang hobi bola. Nah, ini juga harus. Ini waktu-waktu rawan ya. Saya selalu pesankan juga untuk jamaah kita, paling tidak kita menjaga ibadat di semua malam itu paling tidak minimal sampai witir. Ya, tapi ini waktu yang rawan karena memang ada acara-acara yang sampai Ramadan ini di waktu-waktu primer time itu. Ya, contoh apa misalnya? Yang hobi bola mungkin masih ada Liga Menpora. Saya kalau tak salah itu waktunya antara maghrib dengan isya itu ya. Nah, kalau masih ada timnya yang mungkin masih bertahan sehingga nanti babak final, nah itu godaan juga untuk
untuk kemudian bisa jadi khawatir tarawih witirnya tertinggal, khawatirnya nanti malamnya nanti tengah malamnya tak sempat membadal tarawih dan witir di rumah. Itu tantangan, godaan. Ibu-ibu misalnya, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga ya. Bu, kenapa pulang misalnya ya, habis sholat isya? Ini Ustaz, ikatan cinta belum tamat. Oh, ikatan cinta ya. Ini hati-hati, ini godaan nih. Semua satu Indonesia ini ribut oleh satu sinetron itu. Saya berdoa betul itu sinetron itu cepat tamat ya. Jangan sampai jadi tersanjung jilid 2 ya. Iya, ada sampai kemudian majelis ibu-ibu itu yang mungkin bertanya, Ustaz, apa hukum sholat di antara 2 iklan? Ini yang sering saya angkat. Saya bingung itu awalnya, ini sholat di antara 2 iklan itu apa? Ternyata break antara sinetron itu dia sholat. Ya, jadi semasa iklan berlangsung, itulah waktu dia sholat itu. Oh ya Allah, hati-hati, ini godaan, tantangan. Atau misalnya apa lagi, yang acara yang banyak peminatnya ketemu dengan Ramadan tahun ini. Liga Dangdut, yang hobi Liga Dangdut dari jam 8 sampai jam 1 itu, ya Allah, hati-hati ya. Yang paling tidak lewatlah dulu kita witir kalau memang kita misalnya penyuka acara yang demikian. Ya, syukur kalau misalnya bisa ditunda dulu. Nah, jadi perhatikan betul pesan saya ini, jaga yang minimal tiap-tiap malam itu sampai witir. Adapun nanti misalnya ada di antara kita yang setelah witir masih diam di masjid, lalu dia baca Quran, mungkin setengah jam, mungkin sampai 1 jam, itu bagus ya. Tapi tidak menyalahkan kalau mungkin ada yang pulang. Nah itu tadi, saya rasa kita semua dan insya Allah dapat rezeki Lailatul Qadar ini. Tinggal nanti banyak sedikitnya ibadat yang kita lakukan pada malam itu. Ada orang yang setelah dia baca Quran di masjid, balik tidur, malamnya dia masih sempat bangun, dia tambahkan tahajud, dia tambahkan sholat taubat, dia tambahkan mungkin sholat hajat, dia tambahkan sholat tasbih dan sholat sunnah yang lain, dan malam itu Allah tetapkan Lailatul Qadar, dapat rezeki Lailatul Qadar. Ya, nah tambahan juga menjaga malam dengan bersedekah. Ini yang dulu sempat saya pesankan pada waktu tarhib ya. Ini tinggal praktek kita. Kita sudah dapat rezeki masuk dan sampai di bulan Ramadan, jaga malam-malamnya itu dengan sedekah juga. Agar kemudian salah satu sedekah di malam itu juga bersamaan dengan sedekah di Lailatul Qadar. Kalau malam yang lain insya Allah dapat juga pahala sedekahnya utama karena di bulan Ramadan. Tapi kalau semua kita jaga, akan ada yang bersamaan sedekah kita itu dengan Lailatul Qadar. Dan nilainya tadi sudah kita sebutkan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Sedekah kita di malam yang Allah tetapkan Lailatul Qadar nilainya 1000 kali. Ya, lebih baik 1000 bulan daripada 1000 bulan ya. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya jaga setiap amalan kita di bulan Ramadan ini, niatkan betul dalam hati, ya Allah, ini Ramadan ketemu lagi, rezeki lagi, niat ya Allah, ya di tengah kelalaian mungkin dengan gelimang maksiat dosa yang pernah kita buat, jangan pernah putus harapan untuk meminta kepada Allah dapat rezeki ibadah pada malam Lailatul Qadar ini ya. Karena itu saya rasa inilah hajat kita paling besar pada waktu bulan Ramadan. Selain menjaga semua nilai ibadah kita, niatkan malam-malamnya, ada malam yang kemudian kita juga bersamaan dengan yang Allah tetapkan sebagai malam penuh kemuliaan. Inilah mudah-mudahan insya Allah yang akan menolong kita, banyak membantu kita nanti di hadapan Allah di Yaumil Mizan. Sekaligus untuk menolong kita supaya kita bisa mengejar ketertinggalan dengan umat yang dahulu, nabi yang dahulu yang usianya panjang-panjang, yang ibadatnya boleh jadi lebih banyak ratusan tahun. Kita usia terbatas 60 sampai 70 tahun. Itu pun belum tentu semuanya diisi dengan ibadat. Karena itu kita perlu momentum seperti Lailatul Qadar untuk mengejar ketertinggalan itu, sekaligus untuk menutupi dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saya rasa itu dulu sebagai materinya, untuk memberikan ruang kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita tasmikkan dari bacaan ini, dan juga tadabbur atau penjelasan dari surah yang agung tersebut. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu li wa lakum. Baik, terima kasih Ustaz Wido. Ya, mudah-mudahan apa namanya kita berharap gitu ya dengan malam-malam Lailatul Qadar ini. Jadi memang kata Ustaz Wido tadi, mengharapkan Lailatul Qadar itu adalah harapan kita seharusnya. Karena ini memang keistimewaan diberikan oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita harus meyakini itu dengan kekuatan keyakinan yang penuh.
Baik, untuk membahas mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Soin tadi. Saya katakan kalau misalnya itu tinggal menghidupkan saja mic-nya, atau boleh dicek di di kolom chat kalau misalnya malu nak ngomong secara langsung. Silakan kalau misalnya nak nanya. Jadi kita masih ada sekitar 5-10 menit. Ada pertanyaan? Kalau nanya silakan kalau misalnya itu. Nah, Izin, Kak Reza. Silakan. Kayaknya storing sama Rian, jadi aku chat baik Kak ya. Oh iya. Kak, izin Ustadz mau tanya. Ini Ustadz kadang kan dengar ya Ustadz. ya. Kadang ini Ustadz tantangan apalagi untuk ibu-ibu ya Ustadz, kita sudah alhamdulillah sudah capek di luar kerja, terus balik ke rumah masih harus nyiap berbuka segala macam kan, sahur. Nah, tantangannya itu kan apa ya? Karena selama ini kan mindsetnya kalau Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Nah, biasanya kita hanya ngejar di 10 malam terakhir. Terus ya kita tantangannya sudah ngantuk kan, habis buka, habis sholat maghrib, paling banter sholat isya itu kan sudah lelah jadi. Nah, kadang untuk pergi ke musola atau ke masjid itu ya luar biasa ininya ya, nak bangkit ke semangatnya Ustaz ya. Nah, kalau hukum untuk sholat tarawih di rumah itu gimana Ustaz? Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu ya, dan bagus sekali karena yang ini mungkin banyak yang mengalami ya, terutama ketika kita beraktivitas juga di luar rumah pada waktu siangnya. Dan saya senang sekali dapat pertanyaan ini agar kemudian memberikan semacam wawasan untuk kita semua, wabil khusus untuk kaum ibu, ya, juga ini untuk kita semua termasuk para bapak atau suami atau siapa saja, bahwa sholat tarawih ini ya adalah sholat yang dilakukan pada waktu malam Ramadan, ya, di waktu setelah ditunaikannya sholat isya. Jadi bermulanya tarawih malam Ramadan setelah sholat isya. Jadi patokan mulainya adalah setelah kita melakukan sholat isya. Kita itu maksudnya tiap-tiap kita yang mau sholat tarawih. Ya, jadi kalau maksudnya kita terlambat ini ke masjid, ya, orang udah tarawih, kita nggak bisa langsung ikut tarawih, kecuali kita isya dulu, nanti baru sambung tarawih dengan berapapun yang kita dapatkan bersama imam. Itu maksudnya untuk menandakan waktu bermulanya tarawih. Dan sampai kapan? Sampai terbit fajar pada keesokan harinya. Jadi dia seluas waktu malam, seluas itu pula kesempatan untuk melakukan qiyam Ramadan, ya, atau khususnya kita sebut di bulan Ramadan ini tarawih. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, hukum asal tarawih ini keadaannya justru itu dilakukan, kalau kita kembalikan kepada Rasul, dilakukannya di rumah. Saya ulangi ya, justru contoh awal dari tarawih atau qiyam Ramadan ini, ya, itu dilakukan di rumah. Kan kita kalau baca sejarah tarawih, qiyam Ramadan ya, zaman Nabi belum dikenal juga tarawih. Nah, ini juga harus saya sampaikan. Penyebutan tarawih belum ada pada waktu zaman Nabi hidup. Pada zaman Nabi masih disebut qiyam Ramadan, qiyamul lail. Sesuai dengan hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam dengan sholat di bulan Ramadan karena iman dan betul mengharap ridha Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, ini dilakukan Rasul justru di rumah. Jadi awal-awal memang Rasulullah ke masjid. Ya, setelah Isya para sahabat lihat Nabi masih di masjid dan Nabi kemudian qiyam berdiri.
Akhirnya sahabat berbaris di belakang Rasul dan ikut sholat berjamaah Qiyam Ramadan atau tarawih kita hari ini menyebutnya. Malam kedua, Nabi kemudian datang lagi, masih kemudian setelah Isya, Nabi sholat di masjid, diikuti oleh sahabat. Ya, ada yang mengatakan ini berlaku sampai 3 malam, ada yang mengatakan 2 malam. Hanya setelah itu, Nabi tak keluar lagi pada waktu Qiyam itu untuk menuju masjid. Ya, beliau berdiam di dalam biliknya, di rumah beliau. Itu berlaku sampai akhir Ramadannya. Dan itu menimbulkan tanda tanya di hati sahabat, dan akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah pada waktu sholat wajib di siang harinya bahwa yang demikian itu saya lakukan, kata Nabi. Maksudnya Nabi tidak kemudian keluar untuk berjamaah lagi agar tidak menjadikan ini bagi kalian seolah-olah sebagai ibadah wajib. Jadi hukum asal keadaannya justru tarawih ini dilakukan di rumah. Baru nanti pada waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab, tarawih ini digalakkan lagi untuk berjamaah ke masjid, ke surau, musola, dan yang semisal itu untuk menyemarakkan nuansa Ramadan. Sehingga kemudian orang kelihatan, umat Islam itu kelihatan, syiarnya kelihatan di bulan Ramadan, diantaranya dengan tarawih. Dan tarawih baru dikenal pada waktu Sayyidina Umar, istilah penyebutan tarawihnya. Karena itu, saya sering sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, tarawih, kalau memang kita tidak bisa hadir di masjid, tak bisa hadir di surau, silahkan dibuat di rumah. Kalau ibu-ibu mau sendiri, misalnya karena suaminya berangkat ke masjid, silahkan nanti sendiri di rumah. Atau misalnya suaminya tidak berangkat ke masjid, mengimami di rumah, juga silahkan. Atau misalnya Ustadz, saya sanggupnya sampai Isya, habis itu betul-betul letih, capek luar biasa, saya mau tidur, boleh? Boleh. Ya, lalu kemudian berniat pada waktu malamnya. Kan kalau ini biasanya ya begitu, kalau kita tidur lebih awal, kemungkinan jaga dan bangun lebih awal semakin besar. Ya, kalau jam 8 kita sudah, aduh tak sanggup lagi Ustaz, nak sholat sunnah sampai 8 plus 3 witir itu, witir tarawih 8, witir 3, 11 rakaat. Saya mau istirahat dulu, boleh silahkan. Kalau tidur jam 8, ya, kalau kita yang mungkin sudah bertambah usia ini kan biasanya jam tidurnya semakin berkurang, biasanya begitu. Mungkin kemungkinan kita bisa bangun jam 2, paling tidak, paling lambat misalnya. Jam 2 atau jam 3 lah katakanlah. Itu bisa kita manfaatkan di awal kita bangun itu untuk melakukan tarawih yang belum sempat kita lakukan di awal malam. Ya, mungkin diambil setengah jamnya untuk kemudian menyelesaikan tarawih dengan witir. Ya, mau sendiri silahkan, atau dengan suami silahkan. Suami yang tadi juga ke masjid tarawih, malamnya bangun lagi dan dia mau mengimami istrinya niat tarawih, dia niat nambah untuk qiyamul lail, tahajud, silahkan juga. Nah ini ya, jadi solusinya begitu ya. Silahkan kalau memang terasa capek, tidak ke masjid, tidak ke musola, ya nanti tapi niatkan bahwa itu akan dilakukan tetap pada waktu nanti. Mungkin kita tidur dulu sehingga malamnya kita bangun. Ya sisa waktunya nanti pada waktu malam barulah persiapan untuk sahur. Ya jadi ini fleksibel sekali Bu ya. Jadi tarawih dia tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan surau, dan tidak terikat harus dilakukan langsung sesudah Isya. Jadi dia boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di tengah malam, boleh dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Yang penting niat dulu supaya malam dari malam-malam Ramadan itu ada qiyamnya, ada berdirinya kita untuk melakukan tambahan dari sholat-sholat sunnah. Saya rasa itu Ibu ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, masih ada nanya, silakan kalau misalnya Ibu. Mas Adem yang mau nanya, silakan teman-teman. Kalau ini Ustadz misalnya kalau kita sholat tarawih di masjid kan karena nyambung pertanyaan Bu Dini tadi. Kalau misalnya kita kecapean, terus kan di masjid itu kan pakai AC, karena adanya AC itu mengakibatkan kita ngantuk. Terus kadang-kadang tidak sengaja terlelap dewek di dekat pertama atau di dekat kedua Ustadz. Hukum sholatnya seperti apa itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya kita mengikuti tarawih di masjid sampai selesai, kemudian kita ingin melakukan qiyamul lail di malam hari di rumah, bagaimana kita menutup qiyamul lail kita itu? Perlu witir lagi tak kita lakukan di rumah itu? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Pak Reza. Pertama tentang kondisi mengantuk pada waktu sholat. Jadi bukan hanya sholat tarawih ya, juga berlaku sholat-sholat yang lain.
Ya, seyogyanya kita itu sholat dalam keadaan betul-betul tahu bahwa kita sedang sholat. Terutama kita betul dan sadar kita membaca dari bacaan-bacaan yang wajib atau sunnah kita baca dalam sholat, sehingga harus membuat kita sadar dengan yang kita baca. Adapun kemudian yang membuat kita bisa salah dalam membaca, termasuk diantaranya karena mengantuk, sebaiknya dihindarkan. Ya, karena itu kalau memang dirasa betul-betul mengantuk saat itu, dikhawatirkan sampailah kita salah dalam mengucap, sebaiknya dibuat istirahat dulu badannya. Ya, kalau misalnya cukup dengan istirahat yang 5-10 menit karena sudah terlanjur di masjid, mungkin hilangkan dulu mengantuknya dengan tidur yang sebentar. Misal, kalau memungkinkan, ya, Ustaz malu orang sholat saya duduk tidur, ya. Cari cara lain dulu, misalnya apa yang kira-kira membuat rasa kantuk kita itu hilang. Mungkin kita ke kamar mandi lagi, lalu berwudu lagi, siram muka dan sebagainya, ya. Atau misalnya apa saja sih, mungkin sebelum itu kita minum apa, makan apa, ya, sebelum sholat, ya, bukan pas sholatnya, ya. Jadi sehingga rasa kantuk itu hilang. Kalau memang betul-betul masih rasa mengantuk dan mengantuknya betul-betul mengantuk yang luar biasa, sangat mengantuk, maka kekhawatiran akan salahnya bacaan juga semakin besar. Lebih baik kita istirahat betul, pulanglah, kemudian kita tidur, ya. Nanti niatkan saja kita akan bangun untuk menambah sholat-sholat sunnah pada waktu malam tersebut. Ya, jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwa sholat tarawih pun boleh dilakukan di rumah, sendirian atau jamaah. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kita sudah ambil tarawih, ya, pada waktu awal malam di masjid, berjamaah, di musola, atau bahkan di rumah, ya, yang di awal malam setelah isya, pada waktu malamnya nanti, misalnya sebelum sahur, bangun agak awal jam 3. Oh, ini kalau mau sahur kayaknya kecepatan karena sunnah sahur itu diakhirkan. Ada baiknya kalau kemudian kita isi dengan ibadah, dan memang itulah yang terbaiknya. Kita kemudian sholat lagi, tahajud lagi, ya, kemudian mungkin taubat, mungkin dan sebagainya dari sholat-sholat sunnah. Hanya saja, ya, tentang masalah penutup sholat atau sholat witir lah, mudahnya begitu kita sebut sebagai penutup sholat malam. Kalau misalnya sudah dilakukan di awal malam tadi, waktu kita ke masjid, kita ikut tarawih 8, kemudian ikut witir 3 bersama imam di sana, maka pada waktu malam ketika kita bertahajud lagi di rumah sendirian atau dengan orang rumah, dengan istri, dengan suami, boleh tahajudnya, tapi kita tak perlu lagi nanti menutupnya dengan witir, ya. Ya, karena di dalam kaidah witir itu disebutkan la witroni, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Jadi bisa kemudian kalau sudah di awal begitu, malamnya tak usah lagi witir. Atau misalnya kita ikut tarawih 8 rakaat, ketika imam berangkat untuk witir kita mundur, ya, kemudian kita pulang atau diam di situ baca Quran atau zikir. Orang witir kita duduk dengan niatan bahwa nanti kita akan lakukan witir di waktu malam, pada waktu kita akan bertahajud di rumah, ya, sehingga nanti ketika tahajud kita tutup lagi dengan witir, ya. Jadi kaidahnya begitu. Baik, ya, mungkin itu baik ya, hari ini pertemuannya mungkin pertanyaannya sudah iya, biar sebenarnya. Mari kita dulu sama-sama membahas yang berdoa yang dipimpin oleh Ustaz Windu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengakhiri dengan doa tulis memutuskan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diizinkan oleh Allah menuju hari Ramadan ini dengan sebaik ibadat, dan kita juga berdoa semoga rezeki Lailatul Qadar itu Allah takdirkan pada malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Ada dorongan dari dalam, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran kita kemudian beribadah pada malam ini. Allahumma inna ta'man nabiyyin wa hibbatul salim wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna bi'ilmi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika wa na'udzubika min ibadatik wa ridhaka ya Allah. Subhanallah ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beliau jadikan keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah, jadikan oleh Allah berikan hati itu dalam keadaan kebaikan, keberkahan dan ketakwaan. Mari kita duduk bersama-sama Mas dan Bapak sekarang adalah ini sudah terlibat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Video ini video rekaman dari Zoom meeting hari ini akan diupload di akun YouTube-nya Dinas Lingkungan Hidup dan Tatanan Provinsi Sumatera Selatan. Nanti insya Allah akan dibagikan di grup WA bagi kawan-kawan yang pengen kembali atau kembali apa yang saya sampaikan tadi, bisa mengenal kembali atau bisa untuk mendapatkan keberkahan, bisa menyebarkan kepada orang-orang yang mungkin bisa menambah kebaikan untuk orang lain. Saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam.